Atha bin Abi Rabah pernah mengatakan, man jalasa majlisa dzikrin kaffarallahu anhu bidzalikal majlis 10 majalis min majalisil batil. Barang siapa yang duduk di sebuah majlis zikir, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus kesalahan-kesalahan dia, dosa-dosa dia yang terjadi di 10 majlis batil, di 10 majlis yang bukan majlis zikir, majlis batil yang di sana bisa dia dapatkan dosa. Maka seorang bertanya kepada beliau, ma majlisud zikri, apa yang Anda maksud dengan majlis zikir? Nah, di sini kita lihat bagaimana jawaban beliau menunjukkan faqihnya beliau. Beliau mengatakan, qala majalisul halali wal haram, yaitu majlis yang membahas di dalamnya halal dan haram. Kaifa tusalli wa kaifa tasum wa kaifa tankih wa tutalliq wa tabi' wa tashtari. Majlis yang di dalamnya kamu bisa tahu bagaimana tata cara salat, bagaimana tata cara puasa, bagaimana menikah, bagaimana hukum talak, bagaimana jual beli dan lain sebagainya. Di sini beliau ingin mengubah sudut pandang sebagian orang yang mereka kira majelis zikir itu adalah hanya majelis yang di dalamnya zikir, hanya majelis yang di dalamnya salawat. Jadi kalau pelajaran, apalagi pelajaran fikih yang membahas di dalamnya khilaf para ulama, ini kayaknya majelis yang gersang dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dianggapan sebagian orang. Maka beliau mengubah sudut pandang ini dengan mengatakan, yang sebenarnya majelis zikir adalah majelis halal dan haram. Karena dalam majelis halal dan haram ini kita juga sedang berzikir. Cuma yang sedang kita zikir secara yang sedang kita zikir adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang secara tidak langsung, tidak langsung kita berzikir dengan menyebut nama Allah, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Tapi kita juga masih tetap berzikir menyebut hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dan Sunnah Nabinya. Inilah dia majelis zikir. Ini adalah salah satu dari ucapan Atha bin Abi Rabah, yang senada seperti ini juga diriwayatkan dari Atha al-Khurasani. Ini dua Atha yang berbeda, Atha bin Abi Rabah, Atha al-Khurasani. Atha al-Khurasani ini adalah muridnya Atha bin Abi Rabah. Nah, insyaallah dalam pertemuan kali ini, selain kita menyebutkan biografi dari Atha bin Abi Rabah, kita insyaallah akan menyebutkan beberapa pendapat beliau yang dinukil oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitab Al-Mughni, agar kita menghiasi majelis kita ini selain dengan biografi para ulama, kita juga menghiasinya dengan zikir, yaitu menyebutkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai halal dan haramnya. Nama beliau adalah Atha bin Abi Rabah. Abi Rabah ini adalah kunyah bapaknya Atha, yang nama aslinya adalah Aslam. Dan beliau ini, kunyah beliau adalah Abu Muhammad. Dan nisbat beliau kepada kabilah Quraisy, akan tapi bukan asli Quraisy, namun maula Quraisy. Jadi kalau disebutkan Quraisy maulahum, disebutkan ke sebuah kabilah, kemudian dikatakan maulahum. Ini yang dimaksudkan maula di sini adalah yang
terikat, yang sudah terikat dengan kabilah tersebut, keterikatannya itu bisa dari sisi dia dibebaskan, dia adalah budak dan telah dibebaskan oleh salah seorang dari kabilah tersebut. Yang dinamakan ini maulanya kepada Quraisy. Ini sulit mungkin kita pahami di kita, karena kadang di kita ini tidak kuat memegang kesukuannya. Ataupun maula itu bisa terjadi dengan cara al-hilf. Al-hilf itu ikatan janji. Sebuah kabilah yang rendah, misalnya rendahan, bukan kabilah yang terpandang, kemudian mengadakan ikat janji dengan kabilah yang di atasnya, kabilah Quraisy misalnya. Dikatakan fulan kabilahnya ini, tapi kabilahnya Quraisy secara maula. Apa tujuan ini? Wala di sini yaitu saling membantu, saling tolong menolong di antara mereka. Sehingga sampai sekarang pun masih ada di Saudi misalnya, ada ikatan dalam sebuah kabilah, yaitu mereka menamakan dengan sundukul awail. Ada setoran anggota kabilah. Apa tujuannya? Kalau ada di antara mereka yang terjadi denda ataupun harus membayar denda, contohnya misalnya tabrakan itu termasuk membunuh tanpa sengaja, sehingga harus membayar diat, maka agar cepat pembayarannya diambil langsung dari kumpulan kotak sumbangan mereka yang mereka lakukan sehari-hari. Nah, inilah tujuannya kabilah. Nah, apabila dia ikut maula di sini, dia juga akan ikut dibantu oleh mereka. Nah. Dan ini bukan tahadzub ya ikhwan ya. Terkadang ada yang apa istilahnya, ada yang menilai oh ini kan hizbi Ustaz. Tidak. Yang namanya hizbi yang dilarang adalah yaitu membangun wala dan bara di atas hizbnya, membangun benar tidaknya sebuah hukum di atas kelompoknya. Kalau yang melakukan anggota kelompoknya ataupun bahkan ketua kelompoknya, maka dia pasti benar walaupun bertentangan dengan syariat. Namun kalau yang melakukan di luar kelompoknya pasti salah walaupun benar secara syariat. Nah, ini yang dinamakan hizbi, tahazzub yang dilarang. Adapun kelompok-kelompok seperti kabilah ataupun yang sekarang yang banyak terjadi adalah alumni alma mater ataupun konsul. Apakah itu kemudian mari saya lebih mengutamakan, kalau membantu lebih utamakan saya membantu konsul saya lebih mengutamakan membantu alma mater saya. Kalau itu kamu bantu juga, tapi kalau ada harus membagi, saya akan lebih utamakan yang alma mater saya. Apakah ini terlarang ikhwan? Ada sebagian mengatakan oh ini hizbi, dilarang hizbi seperti ini. Ini kan persis seperti saya mau membantu, ada uang membantu, namun yang saya bantu adalah kerabat saya dulu, baru nanti kalau ada lebih saya bantu orang lain. Nah, gitu juga kita punya uang di yayasan kita, bantu siapa? Ya kita utamakan yang kita bantu adalah yang kena musibah orang sivitas yayasan. Yang di luar bantu, ya kita bantu, tapi nggak seperti membantu yang di sivitas yayasan. Kena musibah satu desa, satu kecamatan, maka kita punya uang untuk bantu, ya kita bantu dulu yang intern kita dulu. Nah, ini namanya kan an-nusrah
al-mawali itu ada. Kami bantu dulu kerabat kami bantu dulu kabilah kami, suku kami, alma mater kami. Itu tidak mengapa seperti itu, ikhwan. Jadi jangan apa istilahnya dikit-dikit kita menduduk ini al-hizbi, yang kemudian tahazzub yang terlarang. Beliau dinisbatkan kepada Al-Makki karena beliau memang lahir di Mekah, besar di Mekah, dan beliau termasuk mufti Mekah. Beliau terlahir di pertengahan 2 tahun setelah diangkatnya Utsman bin Affan sebagai khalifah. Jadi memang inilah senior sahabat, disempat bertemu dengan sahabat-sahabat yang senior. Dia senior tabi'in, sempat bertemu dengan para sahabat-sahabat yang senior. Kemudian disebutkan keadaan lingkungan beliau, tempat beliau tinggal, yang biasa para penulis tesis atau disertasi ketika menyebutkan biografi seorang ulama, kemudian menyebutkan nash'atuhu, bukan ahwalul mujtama', keadaan masyarakat di masa beliau. Karena kita akui bahwasanya seseorang itu adalah anak dari lingkungannya, sehingga kita tahu bagaimana dia seperti ini karena lingkungannya seperti ini. Dia bermadhab seperti ini, dia berakidah seperti ini, ya karena lingkungannya seperti ini. Dia keras dalam hal ini karena memang lingkungannya, keadaan politik di zamannya yang seperti ini. Nah, di sini pun beliau penulis menyebutkan keadaan masyarakat di masa kehidupan beliau. Yang pertama beliau katakan al-halah al-ilmiyah, keadaan tersebarnya ataupun keadaan ilmu yang di tempat beliau tinggal, yaitu di Mekah. Ini sudah jelas bahwasanya beliau tinggal di Mekah. Di situ banyak ilmu yang tersebar, di situ banyak sahabat yang mengajar di sana. Yang salah satunya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, merupakan sahabat yang tinggal di Mekah. Beliau mengajar di sana, disitulah beliau mendapatkan ilmu. Yang kedua, al-halah as-siyasiyah, keadaan politik di masa kehidupan beliau. Ternyata di masa kehidupan beliau mendapatkan keadaan yang tidak baik. Itu di masa beliau ini termasuk yang mendukung Abdullah bin Zubair, yang kemudian diperangi oleh Abdul Malik bin Marwan, yang diserang oleh Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, dan beliau termasuk ikut dalam peperangan tersebut dan sampai putus tangannya. Disebut di sini beliau putus tangannya karena diantara nanti kita lihat antara sifat, bagaimana sifat perawakan beliau yang disebutkan di sini, beliau putus tangannya. Nah, dalam masa itu kemudian kalah Abdullah bin Zubair, dikuasai Mekah oleh Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Beliau disebutkan bagaimana keadaan saking mencekamnya masa saat itu, masa perpolitikan saat itu. Beliau katakan, akhara al-Walid al-Jum'ah hatta amsa. Walid bin Abdul Malik
khalifah di saat itu mengakhirkan waktu Jumat sampai sore. Ini merupakan suatu hal yang sudah pernah diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat nanti kalian akan dipimpin oleh orang-orang yang yuakhiruna shalah an waqtiha. Mereka mengakhirkan salat. Nah, fajitu fa shallaitu dhuhra qabla an ajlis. Thumma shallaitu al-'asra wa ana jalis ima'an wa huwa yakhtub. Aku datang ke masjid ketika masih zuhur. Saya salat zuhur sambil berdiri. Nah, seakan-akan salat tahiyyatul masjid ataupun salat sunnah. Begitu masuk waktu asar dan Walid khutbah, maka aku pun salat sambil duduk, salat asar sambil duduk, rukuk dan sujudnya hanya dengan mengisyaratkan saja. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa kira-kira sampai seperti itu? Pertanyaannya, kenapa nggak sholat di luar? Kenapa nggak sholat di rumah? Kok harus sholat asar tetap di masjid padahal khatib sedang khutbah? Kenapa susah-susah? Kenapa nggak sholat di rumah saja, nggak usah hadir Jumat aja? Karena nggak sah Jumat di waktu asar. Kenapa kira-kira? Karena yang nggak hadir ke masjid akan dicari dan dibunuh. Itulah yang katakan mencekamnya. Kalau kita sekarang kan, masjid itu sholat asarnya bukan pada waktunya, kita bikin sholat. Ya sholat Jumatnya bukan pada waktu, ya kita bikin sholat sendiri. Nggak bisa. Jadi jangan dibayangkan seperti di tempat kita yang hari raya aja bisa 3 kali. Yang kita sampaikan ke teman anak Aljazair di Madinah. Oh di kita itu hari raya bisa 2 kali. Kaget dia, ada khawarij di negara kalian ya. Jadi mereka tidak terbayangkan bahwasanya ada sebuah negara pemimpinnya mengizinkan 2 kali hari raya. Nah gitu juga kita, pemimpin salat Jumat di sana kita bikin salat sendiri, pemimpin salat Id di sana kita bikin salat Id sendiri. Boleh kan di Indonesia? Dulu nggak bisa seperti itu. Jadi saya harus ikut. Kalau saya bikin Jumat sendiri, dipenggal karena dianggap pemberontak. Jadi jangan sampai membayangkan kehidupan ulama zaman dahulu kok susah, kok seperti itu loh, ketinggal gini aja di zaman kita. Beda. Baik. Nah di sini menyebutkan bagaimana mencekamnya yang pernah beliau hadapi di saat hidup beliau. Dan di sini disebutkan guru-guru beliau dan murid-murid beliau, dan nggak usah kita sebutkan namanya satu-satu. Yang ingin Anda tanyakan di sini adalah pendapat antum tentang kita sering menyebutkan ketika biografi seorang ulama, watalamizuhu au alladzi sami'a anhu, yang pernah mendengar hadis dari beliau, banyak muridnya. Atau seorang ulama di Madinah ataupun ulama di Saudi yang sekarang ini yang pernah berguru ke 1000 syekh, 1000 ulama. Pernah dengar ya? Ya, coba pertanyaan anak. Apa sih standar seorang bisa dianggap jadi murid? Apa standar seorang bisa dianggap sebagai murid? Misal, antum pernah hadir di sebuah majelis Syekh Abdul Razak Al-Badr ketika ke Indonesia. Hadir maksudnya. Hadir. Kemudian satu kali aja kajian tentang ziyadatul iman wa nuqsanuh. Bertambahnya iman dan berkurangnya iman diterjemahkan oleh Ustaz Firanda misalnya. Kemudian, bolehkah itu mengatakan ana muridnya Syekh Abdul Razak Al-Badr? Gimana? Itu satu. Atau antum mendengar secara live kajian Syekh Al-Utsaimin di YouTube, udah antum mengatakan ana muridnya Syekh Al-Utsaimin. Kira-kira gimana? Ya, marilah kita lihat standar disebut murid zaman dulu dengan standar disebut murid zaman sekarang masih berlaku atau tidak. Sami'a minhu, ini murid saya, atau murid zaman sekarang harus ada pengakuan, oh itu murid saya. Kalau nggak diakui, nggak dinamakan murid. Allah Ta'ala alam, mana juga nggak tahu.
Nah, Ana juga nggak tahu apakah kalau Syekh Utsaimin sudah meninggal kasetnya masih ada. Ana dengar kasetnya Syekh Utsaimin, Masya Allah, muridnya Syekh Utsaimin, bukan muridnya Syekh, muridnya almarhum. Wallahu ta'ala alam ya. Ini yang perlu antum katakan. Bolehkah Ana mengatakan Ana muridnya Syekh Abdul Muhsin? Kenapa? Abdul Muhsin pernah ngajar di kelas Ana. Tapi kalau tanya Syekh Abdul Muhsin, beliau nggak kenal Ana. Nah, tapi Ana nggak perlu beliau kenal, yang penting Ana kenal beliau kan. Nah, bagaimana itu? Wallahu ta'ala alam. Apakah kalau antum dengar khutbah Syekh Sudais di Masjid Haram, bilang, wah itu Syekh Sudais guru Ana. Kenapa? Karena pernah mendengar ceramah beliau. Wallahu ta'ala alam. Ana sendiri nggak tahu apakah apa standar dinamakan murid, apakah harus diajar 1 semester atau apakah harus nilainya di atas C. Kalau C min bukan nggak dianggap murid. Wallahu ta'ala alam. Kemudian disebutkan di sini perawakan beliau. Katakan huwa aswad syadidus sawad a'war aftas asyal a'raj. Insyaallah ini beliau kulitnya sangat hitam, hitam legam, saking hitamnya. A'war picek, buta sebelah. Aftas pesek, hidungnya nggak mancung. Asyal itu ya lumpuh. A'raj pincang. Kemudian di akhir hayat beliau buta. Quti'at yaduhu ma'a Ibnu Zubair. Asyalnya beliau itu karena terputus tangan beliau ketika berjuang bersama Ibnu Az-Zubair. Akhlak beliau disebutkan, di antara bentuk akhlak beliau adalah yang pertama ditunjukkan dengan banyaknya ibadah beliau, salat beliau. Terbukti dengan ucapan seorang ketika ditanya kepada Ibnu Jurayj, ma ra'aitu musalliyan mithlaka. Ada seorang melihat takjub dengan salatnya Ibnu Jurayj. Pernah dikatakan, aku belum pernah melihat ada seorang pun yang salat seperti engkau. Maka Ibnu Jurayj pun mengatakan, lau ra'aita Ata. Oh, kamu belum lihat Ata. Yaitu istilah kita kalau kita katakan pada, oh kamu hebat sekali. Oh, belum lihat fulan. Maksudnya lebih daripada saya. Berkata Abdul Razzaq, ma ra'aitu 'aliman ahsana salatan min Ibnu Jurayj. Aku tidak pernah melihat seorang yang salatnya paling bagus seperti melebihi Ibnu Jurayj. Karena Ibnu Jurayj adalah muridnya Ata, karena Ibnu Jurayj ngambil langsung tata cara salat dari Ata, dan Ata ngambil langsung tata cara salat dari Ibnu Zubair. Ibnu Zubair mengambil langsung tata cara salat dari Abu Bakar. Abu Bakar kakek beliau, dan Abu Bakar mengambil langsung tata cara dari Rasulullah. Rasulullah SAW mengambil langsung tata cara salat dari Jibril, dan Jibril mendapatkannya tata cara salat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji beliau, faqad kanat lahu bihi silatun 'azimah haitsu hajja 70 hajjatan wa umrah. Beliau pernah haji 70 kali, haji dan umrah. Kita berapa kali ya? Kita baca doa aja lah, haji furoda tahun depan ya. Disebutkan akhlak yang tadi adalah ibadah beliau, dari sisi ibadah, sekarang dari sisi akhlak beliau. Berkata Salamah bin Kuhail, ma ra'aitu ahadan yatlubu bi'ilmihi ma 'indallahi illa thalatha. Aku belum pernah melihat seorang yang menuntut ilmu yang menginginkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tidak ingin mendapatkan dunia, kecuali 3 orang, Ata wa Tawus wa Mujahid. Yang ketiga-tiganya ini adalah muridnya Ibnu Abbas. Zuhudnya beliau, berkata Amr bin
Umar bin Dzar, ma ra'aitu qat mithla Atha, enggak pernah melihat orang yang seperti Atha. Wa ma ra'aitu ala Atha qamisan qat, aku belum pernah melihat Atha memakai qamis. Apa itu qamis? Baju qamis, baju gamis. Qamis adalah semua baju yang punya lengan, itu namanya qamis ya ikhwan. Tolong jangan mengartikan istilah zaman dulu pakai istilah zaman sekarang. Istilah zaman dulu qamis adalah baju pakaian yang punya lengan. Masalah berapa ukuran ke bawah itu tidak perlu, baik dia sampai ke dada, sampai ke perut, sampai ke paha, sampai ke lutut, sampai ke betis, itu semua namanya qamis. Kalau sekarang kita namakan gamis adalah yang gamis, yang sampai di bawah lutut, yang di atas kita namakan koko. Nah, itulah namanya qamis semuanya. Baik, kenapa Rasulullah SAW menyukai pemakai qamis? Karena dengan memakai qamis lebih bebas. Kalau bukan qamis apa berarti? Rasulullah kan suka pakai qamis. Kalau beliau nggak pakai qamis, pakai apa berarti? Hah? Hullah namanya. Hullah itu adalah rida, izar, warida. Kain sarung dengan selendang di atas bahu. Yaitu seperti dipakai orang pakaian ihram sekarang. Itu pakaiannya orang Arab dulu. Yang jadi apa? Tidak pernah memakai qamis berarti memakai, ya seperti itu. Izar, warida. Itu pakaian beliau. Kemudian disebutkan lanjutannya, aku tidak pernah melihat pakaian yang dipakai oleh Atha yang harganya 5 dirham. Berarti di bawah 5 dirham. Ya. Insya Allah kalau pakaian ustaz-ustaz sekarang, insya Allah ya sama gitu ya. Tapi itu jangan curiga dulu, itu hadiah. Nah, bukan ustadznya, masya Allah, bukan ustadz sama kopiahnya sama enggak, itu ada yang ngasih. Makanya di antara syarah para ulama yang mengatakan ketika mensyarah hadis, lisaili haqqun wa in ja'aka ala faras, orang yang minta-minta ada hak untuk dikasih walaupun dia datang untuk meminta pakai kuda. Dulu kuda itu mewah. Kalau nggak mewah ya jalan kaki misalnya. Kata para ulama, di antara ini adalah hadis ini menunjukkan kita berhusnudzon, yaitu siapa tahu kuda itu kuda pinjaman. Nah, kayak ustaz-ustaz juga gitu. Ustaznya pakai sama baju-baju mahal, pakai sarung BHS gold lagi. Cari di Tokopedia harganya 3 juta. Masya Allah, ini ustaz kaya. Enggak, itu hadiah. Ya, jadi ustaz-ustaz kalau ya nggak tahu kalau ustaz lain, kalau anak gitu maksudnya gitu. Antum curigai dulu, itu bukan punya itu. Kalau anak pakai baju baru, ustaz dikasih siapa ustaz? Nah, itu. Di antara bentuk zuhud beliau dikatakan wa kana maskanuhul masjid 20 sanah. Beliau tempat tinggal beliau di mana selama 20 tahun tinggalnya di masjid. Insyaallah mulai samatul masjid. Di antara bentuk zuhud beliau adalah dikisahkan ketika beliau bertemu dengan Hisham bin Abdul Malik. Saat itu adalah pemimpin di saat itu, Hisham bin Abdul Malik. Beliau bertemu, kemudian disambut. Kemudian beliau menyuruh Hisham bin Abdul Malik untuk memberikan hak-hak kepada para rakyatnya. Katakan rakyat Al-Haramain, orang Madinah, orang Mekah, berikan hak mereka. Kemudian dipenuhi semuanya, baik, tulis kepada sekretarisnya, tulis apa yang diminta oleh Atha, tulis semuanya. Kemudian di akhir beliau dia bertanya, engkau telah menyebutkan semua kebutuhan orang-orang lain, apa kebutuhanmu? Kata beliau mengatakan,
la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku nggak minta apa-apa dari kalian, karena balasanku hanyalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau keluar setelah bertemu untuk menyebutkan, berikan hak rakyatmu, aku akan ditanyakan tentang rakyatmu, dinasihatin penguasanya. Kemudian ketika mau diberikan untuk dia, ada sudah ditawarin. Ya kalau kita kan langsung bilang kan berapa ya, ya NMAX lah satu gitu ya. Namun beliau jawab, aku nggak butuh. Beliau pun keluar, dikatakan tidak makan sedikit pun, tidak makan hidangan raja, tidak minum apa yang dihidangkan oleh raja. Ini menunjukkan zuhudnya beliau, tidak la yaltafit ila ad-dunya. Di antara akhlak beliau yang lain adalah beliau banyak diam, tidak banyak ngomong. Pernah ketika ada seorang, beliau bersama teman-teman beliau, ada seorang menceritakan sesuatu, ada orang lain langsung memotong pembicaraannya dengan mengatakan, itu saya sudah tahu. Maka Atha pun marah, ma hadzal akhlak, kenapa akhlak kamu seperti itu? Wa ma hadzal tabai', kenapa sifat kamu seperti itu, tabiat kamu seperti itu? Ketahuilah, aku pernah mendengar omongan seseorang, padahal aku sudah tahu tentang omongan itu, tentang cerita itu sebelum dia lahir. Tapi aku mendengar untuk menghormati ucapan dia. Ini terkadang memang harus kita lakukan seperti itu ya. Kita iyakan, oh ya, iya. Tapi kalau lagi cerita nggak enak-enak, oh sudah tahu itu. Akhirnya majelisnya jadi garing gitu ya. Nggak jadi fresh lagi. Pujian ulama untuk beliau, dikatakan Ibnu Umar pernah datang ke Mekah, maka orang pun datang untuk bertanya kepada Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar pun mengatakan, pada Ibnu Umar sahabat kan, Ibnu Umar pun mengatakan, tajma'una li masail wa fikum Ibnu Abi Rabah, kenapa kalian bertanya kepadaku padahal di tempat kalian ada Atha bin Abi Rabah? Katakan, ma adrak Abdul Aziz bin Abi Hazim, dari bapaknya beliau mengatakan, ma adraktu ahadan a'lamu bil haji min Atha bin Abi Rabah, aku tidak pernah berjumpa dengan seorang pun yang lebih kenal, yang lebih tahu hukum haji, tata cara haji dari Atha bin Abi Rabah. Dan hal tersebut pernah terjadi ketika Hisham bin Abdul Malik, penguasa di saat itu, datang bersama anaknya untuk bertanya. Di sini Al-Walid bin Abdul Malik, ada berbagai riwayat yang Anda dapatkan di sini. Di sini sebutkan Al-Walid bin Abdul Malik datang bersama anak-anaknya untuk bertanya kepada Atha bin Abi Rabah, dan Atha sedang sholat di depan Ka'bah. Atha bin Abi Rabah tidak menggubris mereka. Datang khalifah biasa saja, dia sholat, habis sholat zikir, kemudian namun penguasalah yang menunggu sampai selesainya beliau sholat. Setelah selesai sholat, dia pun tidak berpaling pada mereka. Wah, ada apa Pak? Biasa saja. Dan mereka pun bertanya kepada Atha, dan Atha pun menjawab. Kemudian setelah jawab dia pergi. Maka penguasa ini pun mengatakan kepada anaknya, nak, belajarlah, karena dengan belajar derajatmu akan tinggi, dengan ilmu derajatmu akan tinggi. Aku tidak pernah merasa hina di depan seorang dibandingkan aku merasa hina di depan budak ini. Dan beliau memang waktu itu budak. Beliau seorang budak yang kemudian dibebaskan. Nah, dari sini dapat kita mengambil pelajaran dari Atha bin Abi Rabah, bahwasanya seorang akan diangkat dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan direndahkan dengan kebodohan dari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala, kebodohan dari ilmu agama ini. Nah, di sini beliau katakan bahwasanya dengan ilmunya beliau ini, bahkan para khalifah bertanya kepada beliau karena butuh ilmu, harus menunggu, tidak dipedulikan,
sampai menasihati anaknya agar menuntut ilmu agar bisa mulia seperti beliau. Baik, kita akan lihat beberapa pendapat beliau di dalam fikih. Ya, semoga bisa kita ambil pelajaran. Walaupun ini bukan berarti ini pendapat, apa istilahnya, bukan berarti ini pendapat satu-satunya ya. Karena ini pendapat yang beda dengan jumhur yang lain, tidak. Cuma agar kita hiasi majelis kita ini dengan sesuatu yang ada hukum fikihnya. Yang pertama, ini Anda ngambil dari Al-Mughni, tidak semuanya, beberapa hal saja yang menurut Anda ya agak beda ya. Kalau yang sudah umum-umum Anda tidak ambil lagi. Katakan apa termasuk yang berpendapat wajibnya membasuh pangkal rambut yang tumbuh di wajah. Wajah itu apa? Dari apa ini? Ubun-ubun, dahi, tempat awal tumbuhnya rambut sampai ujung dagu. Ya. Kalau di sini tepat dari kuping dan sampai kuping. Nah, apabila ada jenggot di sini, nah, kalau jumhur mengatakan kalau jenggotnya lebat tidak wajib membasuh sampai ke dalam. Jadi kalau kita membasuh hanya kena luarnya saja, itu sudah cukup. Bahkan cukupnya itu sampai di menyela-nyela dengan jari pun tidak wajib. Bukan berarti kemudian luar wajib, dalam wajib disela, tidak. Menyela-nyelanya juga sunnah. Cuma Atha bin Abi Rabah dan Abu Thawr mengatakan yajibu ghaslu batini syu'uril wajh wa in kana kathifan kama yajibu fil janabati. Sebagaimana kiasnya beliau adalah sebagaimana wajibnya ketika mandi junub juga harus sampai ke bawah-bawah. Ketika mandi junub membasuh rambut sampai ke kulit kepala. Berarti untuk wudhu pun wajib seperti itu. Ini adzan dulu. Adzan dulu baru nanti kita lanjutkan. Fadhal adzan. Yang kedua, contoh yang kedua adalah tentang hukum wudhu berurutan. Disebutkan bahwasanya Sa'id bin Musayyib, Atha, Al-Hasan, dari Ali wa Makhul wa Nakhai wa Zuhri wal Auza'i, mereka mengatakan barang siapa seorang berwudu kemudian lupa membasuh kepala, berarti sudah sampai lupa mengusap kepala, dan berarti sudah sampai membasuh kaki. Fara'a fi lihyatihi balalan, kemudian ada sisa-sisa air yang melekat di jenggotnya, maka mereka mengatakan cukup basuh kepala pakai sisa air yang ada di jenggot dan tidak perlu cuci kaki lagi. Ini karena mereka mengambil pendapat tidak wajibnya berurutan. Nah, adapun jumhur ulama mengatakan tidak, kalau lupa basuh kepala, kemudian habis itu cuci kaki lagi, karena cuci kakinya belum dianggap kalau belum mengusap kepala. Ini diantara pendapat beliau. Kemudian yang berikutnya tentang berwudu di dalam masjid. Nah, ini bahas di kitab Mughni ya. Wala ba'sa bil wudu'i fil masjidi idza lam yu'dhi ahadan bi wudu'ihi wa lam yaballa mawdi'us shalah. Tidak mengapa wudhu di dalam masjid selama tidak ganggu orang lain dan tidak membasahi tempat sholat. Nah, gimana kira praktekkan ini di tempat kita? Nah, makanya prakteknya ini jangan di tempat kita,
di masjid yang zaman dulu masih pasir daun kerikil. Nah, ini terkadang ini juga kesalahan beberapa orang, yaitu mengambil ucapan di kitab tapi langsung dipraktekkan di zaman sekarang. Mereka tidak melihat kitab ini membahas sedang di zaman itu. Di zaman kita jangan langsung dipraktekkan ini. Ini kalau kita ambil secara terlek langsung wudu di sini tuh. Nah, kalau kita ambil hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang meludah, makanya ngeludah ke depan. Dalam hadis, ludahlah ke samping. Kemudian meludah dalam masjid, membuang dahak di masjid nggak boleh. Barang siapa buang dahak maka timbunlah. Nah, itu kapan? Di masjid yang pasir timbun. Kalau sekarang jangan bawah karpet tuh, jangan, itu nggak berlaku. Zaman dulu ya masuk ke masjid gara-gara masjidnya tanah, masjidnya pasir, masuk ke masjid pakai sandal yang dibawa dari luar nggak apa-apa. Sekarang atau masuk Masjid Nabawi pakai pakai sendal ya nggak boleh. Dan Anda pernah bertemu langsung dengan orang seperti itu dari Indonesia yang datang ke Ana, karena Ana waktu itu sebagai penerjemah jamaah haji di sebuah tempat di belakang Masjid Nabawi, datang dari Indonesia yang boleh nanya-nanya, boleh ya. Nanti kalau antum tanya masalah haji, Anda tanya sama Syekh nerjemahkan, Anda terjemahkan ke antum. Oh bukan masalah haji, masalah apa? Ini kenapa masuk Masjid Nabawi nggak boleh pakai sendal? Kaget Anda tanya seperti itu. Kenapa masuk Masjid Nabawi nggak boleh pakai sendal? Anda tanya, kenapa Pak? Emang Bapak masuk pakai sendal? Iya, tadi saya masuk pakai sendal dilarang oleh petugas Masjid Nabawi. Terus saya bilang, kami ingin menerapkan sunnah sholat pakai sendal. Ini yang dituduh, penjaga Masjid Nabawi melarang kita untuk mempraktekkan sunnah. Wah, itu kata-kata mutiara gitu ya, kawan. Kata-kata mutiara yang sering diucapkan oleh orang, yaitu sekolah ini STDI nggak menerapkan sunnah, pesantren itu nggak menerapkan sunnah. Atau kita tanya, apanya? Dilarang makan satu piring berdua. Bukankah sunnah itu makan bersama? STDI dilarang makan sepiring berdua karena bukan pengantin baru. Wah, langsung dituduh tidak menerapkan sunnah. Ada satu pondok melarang muridnya sholat pakai baju pendek. Murid pakai sholat masjid harus pakai baju panjang. Langsung ada guru, seorang ustadz, ini lulusan Madinah ya kawan, prodi hadis. Ada kalau bilang prodi hadis kayaknya ada unsur yang lain gitu ya. Ya saklek lah gitu ya. Ustadz, kenapa antum membuat peraturan yang bertentangan dengan sunnah? Masya Allah, itu sudah Anda katakan, itu kata-kata mutiara seorang salafi, itu dia sudah untuk menembak seseorang dengan kata-kata bertentangan, perbuatan itu bertentangan dengan sunnah. Dia tidak bisa membedakan, yaitu membuat sebuah peraturan, memilih sesuatu yang mubah. Makan bareng mubah, makan sendiri mubah. Anda bikin peraturan, murid makan sendiri, nggak boleh makan bareng. Terus bertentangan sunnah apanya? Anda bikin peraturan yang mendapatkan beasiswa dilarang menikah sampai selesai. Wah, ini apalagi yang seperti ini? Ini peraturan sekolah bertentangan dengan sunnah. Nikah kan sunnah Rasulullah, ini dilarang nikah. Anda bukan melarang nikah, memberikan batasan waktu. Yang mau ngambil ini jangan nikah dulu, yang mau nikah nggak usah ngambil ini. Salahnya di mana? Nah, tapi itulah sebagian orang yang mungkin ya dzalika mablaghu minal ilm. Itulah standar puncak ilmu mereka, cuma sampai segitu. Antum mau nerangkan apapun cuma segitu ilmunya. Antum mau nuangkan satu ember tumpah juga semuanya akhirnya. Ya biarin aja lah.
datang dia ngomong, anak ceritakan, Pak, sholat pakai sendal sunnah. Ya, sholat nggak pakai sendal? Diam deh. Sunnah juga Pak. Ibnu Abbas mengatakan, Ra'aitu Rasulullah SAW shalla bin ni'al wa bi ghairi ni'al. Rasulullah, pernah aku melihat Rasulullah sholat pakai sendal, pernah juga nggak pakai sendal. Lah, mentang-mentang mereka sebenarnya Allah Ta'ala mudah, anak bukan mau menerapkan sunnah, pingin beda aja. Kayaknya itu dia, pingin beda. Ya nggak apa-apa sih kalau beda, kalau antum nerangkan dulu sehingga orang tidak aneh. Coba kalau antum lagi, walaupun sendal bersih ya, misalnya antum punya sendal khusus untuk sholat, udah antum sholat pakai sendal itu di sini, gimana rasanya kira-kira? Ya antum tahu sendiri lah gitu. Wallahu a'lam, kayaknya ingin tampil beda. Ikhwan, dalam Talbisu Iblis disebutkan di satu kisah, kalau nggak salah Imam Ats-Tsauri, beliau dalam perjalanan pernah masuk ke dalam sebuah masjid mau sholat, sedang waktu sholat, beliau pakai imamah. Begitu masuk dalam masjid, seluruh yang di dalam masjid nggak pakai peci, nggak pakai imamah. Beliau masuk langsung ngambil imamah gitu. Kenapa? Karena uruf di sini nggak pakai imamah. Anda mungkin pernah melihat ya bagaimana di YouTube, bagaimana ada khutbah Jumat pakainya baju biasa, kaosan, celana. Itu uruf di sana, uruf di sini nggak bisa dipraktekkan seperti itu. Uruf di Saudi, syekhnya bukan pakai ini, bukan pakai peci, syekhnya pakai syammak, bukan imamah juga. Uruf syekh pakai imamah itu aneh Saudi, tapi pakainya selendang, syammak namanya, bukan imamah. Baik, kita katakan syekh bertentangan dengan sunnah. Itu ada yang nanya ke Syekh Sulaiman, Syekh, kenapa syekh di Saudi tidak mempraktekkan sunnah? Apa itu? Nggak pakai imamah. Ya, baik, kita kembali ke wudu di masjid. Untuk pernah lihat seorang ustadz mempraktekkan cara berwudu di Masjid Nabawi tanpa harus keluar? Anda dapatkan di Facebook lewat di beranda Anda mau komentar, nggak ada kolom komentarnya, yang dikunci nggak komentarnya. Allah lah, bakal mungkin dari cara pembimbing umroh, beliau pembimbing umroh, cara berwudu di Masjid Nabawi tanpa harus keluar. Pakai apa? Sprayer, itu ya, yang air di dalamnya. Praktekkan cara wudunya gini. Tak usah kumur-kumur, karena kumur-kumur sunnah, langsung membasuh wajah saja. Kagetnya bukan main dengan seperti itu. Mau anak komentar, enggak sah wudu. Kenapa? Kira-kira kenapa? Karena dia tidak bisa membedakan mahwal mashu wa mahwal ghuslu. Apa itu masah, apa itu ghusl. Dalam Al-Quran yang dijadikan masah cuma kepala, yang lain al-ghuslu. Mal farqu bainal ghuslu wal masah? Apa bedanya ghasl dengan masah? Ghasl itu harus mengalirkan air. Kalau masah meratakan benda yang terbasahi dengan air. Di tangan kita basahi air, kemudian ratakan di sini. Kalau ghusl harus mengalirkan air. Saat ini gimana kira-kira pakai sprayer? Jadi sprayer 250 mili mungkin ini nggak habis setengah. Tuh lihat, ikhwah sekalian, airnya tidak berkurang, kita selesai wudu. Na'udzubillahi min dzalik. Apa yang anak khawatirkan ya ikhwan? Anak khawatirkan tuduhan, tuh lihat, Salafi nggak punya sanad belajar ilmu seperti itu. Ngajarin fikih, nggak belajar fikih tapi ngajarin cara wudu pakai sprayer. Ini yang tertuduh siapa? Salafi. Gara-gara ustadznya nggak paham ilmu fikih tapi ngajarin orang. Kenapa nggak belajar dulu ustadz? Apa bedanya antara mashu dengan al-ghuslu? Anak mau komentar tapi nggak ada tempatnya. Para ulama membahas, ya ikhwan, apa hukumnya wudu pakai salju?
Siapa? Pernah lihat salju? Nggak pernah. Ana pernah lihat salju. Pernah pegang salju waktu di Turki. Apa hukumnya wudhu pakai salju? Jangan bilang sah, jangan bilang tidak sah. Kenapa? Karena standarnya bukan salju atau bukan, standarnya mengalir atau tidak. Kan dikatakan kalau memang kita letakkan di tangan kita kemudian mencair gara-gara kena suhu tubuh kita sehingga mengalir di anggota badan kita, sah wudhunya. Tapi kalau kayak apa? Waslap, handuk, celupkan, kemudian basah kan? Itu Anda juga dapatkan juga di YouTube. Pembimbing umroh, cara berwudhu di pesawat. Pakai apa? Waslap. Kain dibasahin. Na'udzubillah min dzalik. Enggak sah salat itu. Tanggung semua dosa-dosa para jamaah seperti itu antum mengajarin kesesatan. Belajar dululah. Karena apa? Dia mengubah sesuatu yang sudah lumrah kan? Lumrah wudhu gini. Membuat sebuah tata cara baru. Belajar dulu, benar nggak itu? Jangan asal-asalan ngajar. Baik, ini yang sekarang yang mau diterapkan, takut basah karpet, akhirnya wudhu pakai waslap katanya. Yang kalau zaman dulu nggak. Dikatakan di sini boleh wudhu di masjid selama tidak mengganggu orang lain. Nah, Atha bin Abi Rabah termasuk yang menyebutkan tata caranya biar nggak ganggu orang lain, yaitu Atha mengatakan bukan. Atha cara beliau berwudu di situ adalah gali dulu, kemudian wudu, kemudian tutup dengan yang kering. Jadi tidak basah sehingga orang kalau sujud di atasnya basah, yang tetap sujud di atas yang kering. Wallahu ta'ala alam. Yang berikutnya adalah tentang istinja. Nah, kita punya cara istinja, ada cara istijmar. Istinja membersihkan tempat keluar najis dari depan dan ataupun dari belakang, dubur ataupun kubul, kemaluan ataupun padaan dari lubang duburnya dengan air, itu namanya istinja. Kalau istijmar dengan batu asalnya, namun disebutkan oleh para ulama dengan semua benda kering yang bisa menanggalkan kotoran. Jangan yang tidak bisa menanggalkan kotoran, malah makin bikin belepotan. Contohnya botol. Kita udah mau cebok pakai botol, oh itu malah panjang itu. Ya, pakai yang seret lah, yang bisa menanggalkan kotoran. Ya seperti kulit durian gitu kan, bisa. Ya kan, itu bukan hanya kotoran itu, kulit juga naik itu. Tisu. Nah, di sini wallahu a'lam mungkin itu menganggap agak aneh ya. Bahwasanya disebutkan di Al-Mughni di mazhab Hambali dan juga itu pendapat mayoritas fuqaha, yaitu masalah istinja dan istijmar itu pilihan. Boleh orang mencebok dengan tisu saja, boleh dengan air. Jadi ingat, terkadang ada orang menganggap memakai tisu itu hanya darurat. Tidak. Pakai tisu itu adalah pilihan, bukan darurat. Bukan kalau ada air wajib pakai air, kalau nggak ada air baru pakai tisu. Tidak. Itu pilihan. Boleh pakai tisu, boleh pakai. Jadi kalau ada orang memakai tisu toh ketika istinja, jangan dibilang nggak sah. Cuma bilang aja masih bau, itu aja. Iya, pasti ya. Namanya kotoran kalau bunga air pasti masih ada sisa, dan sisa itu ma'fu, dimaafkan dalam fikih, tetap sah salatnya.
Nah, kemudian dikatakan di sini, sebagian ulama ada yang mengatakan mereka mengingkari istinja dengan air. Bahkan dikatakan waqala Sa'id bin Musayyib mengatakan wala yaf'alu dzalika illa nisa. Yang cebok pakai air itu cuma perempuan. Laki-laki enggak seperti itu. Waqala Atha mengatakan ghaslul duburi muhdats. Berarti kan itu apa? Cebok pakai dubur setelah cuci pakai air itu muhdats, bid'ah. Wa kana Al-Hasan la yastanji bil ma. Hasan Al-Basri beliau tidak cebok dengan air. Berarti apa? Pakai batu tadi. Jadi di sini kita lihat bagaimana beragamnya pendapat para ulama. Tapi Allah Ta'ala yang rajih, yang kuat adalah pilihan, kita kan. Bukan berarti ini nggak boleh, itu boleh, tapi ini pilihan. Yang berikutnya adalah sesuatu yang membatalkan wudhu, yaitu apabila keluar dari sabilain, dari dubur ataupun qubul, benda-benda yang jarang keluar dari dia. Yang umum keluar apa? Ya, kencing, madhi, wadi, kotoran, dari belakang kotoran, ataupun angin. Nah, kalau keluar yang lain yang beda, nah, contohnya apa? Keluar kerikil, sudah apa? Itu nggak keluar, tiba-tiba keluar kertas, buka, Anda belum beruntung. Keluar cacing, keluar rambut. Nah, batal nggak wudhunya. Nah, di sini jumhur ulama mereka, tapi walaupun ingus suci, tapi kalau ditarik haram. Kenapa haram? Kenapa haram minum ingus? Dahak. Nah, yang pernah lagi sholat, ayo antum apain? Antum telan? Kalau telan yang sudah pernah masuk ke mulut masuk lagi, batal sholatnya, seperti makan minum batal. Nah, ini kalau masalah batal sholat, tapi haram minum ingus, haram. Terus diapain, Ustaz? Ya kantong. Nah, tapi jangan dimain-mainkan gini juga kayak Mr. Bean, jangan. Ya kalau antum nggak punya kantong, Ustaz, ya nggak apa-apa. Tuh. Jadi minyak rambut kan warnanya hijau juga itu. Jadi minyak rambut. Ya, dia walaupun suci tapi dilarang minum gara-gara apa? Kenapa? Menjijikkan. Nah, itu alasannya. Al-khaba'ith. Jadi khaba'ith bukan hanya yang najis, yang suci pun kalau dia khaba'ith, dia dilarang minum. Ya seperti kalau ada yang bertanya tentang oral seks, minum mani suci, oke. Tapi bolehkah diminum, ditelan? Tidak, haram. Ya, gara-gara. Nah, ada yang suci keluar, ini sepakat nggak najis, sepakat nggak batal wudu. Yang beda pendapat adalah apabila yang keluar itu benda najis, darah, mimisan, muntah. Dikatakan di sini ada yang mengatakan batal, dan termasuk Atha bin Abi Rabah berpendapat seperti itu, madhab Hambali seperti itu, dan madhab Hanafi juga seperti itu. Adapun mazhab Maliki dan Syafi'i mengatakan tidak wajib wudu, karena itu bukan satu yang membatalkan wudu. Tapi ini sebagian yang dapat kita sampaikan dari fikih. Yang berikutnya adalah ucapan beliau atau Atha bin Abi Rabah, ini yang terakhir, tentang at-tamassuk bis sunnah, tentang berpegang teguh pada sunnah. Diriwayatkan dari Abu Hanifah, beliau mengatakan
Yang jelas kita kenal Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan laqitu Atha di Makkah, aku pernah bertemu Atha di Mekah. Kemudian beliau bertanya sesuatu pada Atha. Atha pun bertanya balik, min aina anta, kamu dari mana? Qultu min ahli Kufah, dari daerah Irak. Kufah, Basrah, Kufah itu dari daerah Irak yang terkenal. Dan kita tahu dari sanalah banyaknya muncul fitnah, pemahaman-pemahaman menyimpang. Qadariyah dari sana, Khawarij juga dari sana. Kemudian beliau mengatakan, dari mana? Dari ahli Kufah. Min ahlil qaryatil ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'a. Kamu datang dari daerah yang di sana orang berpecah belah dan yang orang berpecah belah dalam agama. Maksudnya dari firqah-firqah yang sesat dari sana? Qultu na'am, iya, dari sana saya. Kemudian beliau mengatakan, min ayil asnaf anta. Kalau gitu kamu dari bagian mana? Di sana ada kelompok yang menyimpang, ada yang tidak. Kamu dari mana? Qultu, aku menjawab, kata Imam Abu Hanifah menjawab, mimman la yasubbus salaf wa yu'minu bil qadar wa la yukaffiru ahadan bidzambin. Aku termasuk orang yang tidak mencela para salaf. Aku termasuk dari orang yang beriman pada qadar. Dan aku termasuk orang yang tidak mengkafirkan orang gara-gara berbuat dosa. Maksudnya apa? Aku bukan Rafidhah. Aku bukan Qadariyah. Aku bukan Khawarij. Beliau pun mengatakan, arafta falzam. Oh, kamu sudah tahu, maka teguhlah di atas pendapat kamu itu. Berarti kamu tahu yang mana yang benar dan yang salah, dan kamu tahu di mana harus berpegang. Peganglah kebenaran itu sampai akhir hayatmu. Wallahu ta'ala alam. Semoga ini dapat kita sampaikan. Semoga dari perjalanan hidup beliau tadi dapat kita ambil manfaat bagi kita. Di antaranya adalah tentang menuntut ilmu. Ilmu itu adalah satu yang mengangkat derajat kita. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.